Polres Magelang Kota gelar simulasi penanganan kerusuhan pilkada. Maknai 12 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY, Pemkab Bantul menggelar pertunjukan seni budaya khusus bagi gengsi. Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Selain dua berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda dari Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Saya Visintia Rina, inilah seputar Jogja selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, seorang penjual sayur meregang nyawa usai tertabrak dan terlindas sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang perempuan di flyover Manahan Solo, Jawa Tengah. Diduga pengemudi mobil tengah mabuk saat peristiwa nahas tersebut terjadi. Disinilah lokasi kecelakaan maut terjadi, tepatnya di flyover Manahan Solo, Jawa Tengah. Dalam peristiwa ini, seorang penjual sayur yang diketahui bernama Lasiem, warga Boyolali, tewas di lokasi kejadian. Kondisi sepeda motor korban dengan nomor polisi AD 4725VW tampak rusak parah usai tertabrak mobil dengan nomor polisi K170ER. Menurut keterangan dari polisi, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah Manahan. Sedangkan mobil yang dikendarai pelaku Isfaul Jannah, warga Temanggung, melaju dari arah Kota Barat menuju Manahan. Saat itu pelaku mengendarai mobil dengan kencang dan melewati batas marka, hingga akhirnya menabrak sepeda motor korban saat berada tepat di tengah flyover. Kasat Lantas Polresta Solo Kompol Agung Judiawan mengatakan pengemudi mobil dalam pengaruh minuman keras. Hal itu terbukti saat dilakukan pemeriksaan dan tes urin. Pengendara KBM Civic ini bermula dari arah lapangan Kota Barat menuju ke Manahan, di mana saat persimpangan di flyover Manahan di atas, ini kendaraan tersebut atau mobil tersebut melanggar aturan terkait dengan kecepatan maupun terkait dengan rambu-rambu garis lurus. Dia melewati. Kini polisi juga masih mendalami kasus ini lebih lanjut karena saat ini pihak keluarga korban masih belum bisa ditemui karena dalam suasana duka. Duk Kristianto, Jogja TV. Petugas Damkar Kabupaten Temanggung berhasil mengevakuasi seekor ular piton dengan panjang 2,5 meter yang bersembunyi di dalam kloset. Ular ini sempat gegerkan warga karena tiba-tiba nongol di lubang WC. Mantap. Beginilah proses evakuasi seekor ular sanca kembang atau piton dengan panjang 2,5 meter dan berat 5,5 kg dari kloset kos rumah milik warga Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Ular jenis pembelit tersebut sempat gegerkan warga desa setempat karena tiba-tiba muncul dari permukaan lubang WC. Karena takut dan kesulitan mengevakuasi ular tersebut, warga kemudian memanggil petugas damkar. Karena berada di tempat yang sempit dan ular berada di dalam pipa, petugas terpaksa harus mengeruk dan memotong pita paralon yang menuju kloset. Hingga akhirnya ular berhasil dievakuasi setelah 1 jam kemudian. Damkar Kabupaten Temanggung mengirimkan 4 personil ke lokasi. Setelah sampai di lokasi, ular berada di kloset WC. Setelah itu Damkar mencoba memotong saluran atau pipa yang mengarah ke kloset ke dalam sepiteng. Setelah kurang lebih 1 jam, ular berhasil dievakuasi. Agar tidak membahayakan, ular piton ini selanjutnya diamankan ke markas Damkar Temanggung, Jawa Tengah. Ahmad Farizal, Jogja TV. Polres Magelang Kota terus mematangkan skenario pengamanan pilkada serentak. Petugas gabungan menggelar simulasi penanganan kerusuhan massa yang tidak puas dengan hasil pilkada. Ratusan personil gabungan di Kota Magelang terlibat bentrok dengan ribuan massa yang anarkis di sekitar jalan utama alun-alun Kota Magelang. Kondisi sekitar pun mencekam. Ribuan massa yang tidak puas dengan hasil pilkada menyerang aparat dan merusak berbagai fasilitas publik seperti gedung KPU, Bawaslu, dan lainnya. Untuk membubarkan aksi tersebut, petugas terpaksa menerjunkan mobil water cannon dan tembakan gas air mata.
Kondisi ini merupakan simulasi lanjutan yang digelar oleh Polres Magelang Kota dalam rangka pengamanan pilkada. Tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penanganan polisi itu pada saat ini tetap sesuai dengan tahapan, mulai tahap preventif sampai dengan penindakan jika diperlukan. Semua personil gabungan dilibatkan kurang lebih 600 orang. Selain memantapkan tugas dan koordinasi masing-masing kesatuan, simulasi ini nantinya juga akan ditampilkan di tingkat Polda Jawa Tengah bersama jajaran Polres Kota Kabupaten lain. Ahmad Farizal, Jogja TV. Bantu pemerintah tingkatkan produktivitas gula, UGM hadirkan pusat pembelajaran tanaman tebu. Informasinya saat lagi di seputar Jogja. Ada game baru di gadgetmu. Main game yang asik, belajar mengenal ragam warna dan budaya Indonesia. Pilih pulaumu, jelajahi setiap levelnya, latih keterampilan mata dan tanganmu. Wow, jadi gradasi warna. Ayo, bermain terus dan ungkap fakta unik dari Color Tutorial M.Co. Unduh di App Store dan Google Play sekarang. M.Co, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Kan nangon bok jajan, akhirnya nyong tekan nangon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Di pasal 54 itu menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat Ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul.
Kembali di seputar Jogja pemirsa, untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bantul meluncurkan proyek perubahan organisasi perangkat daerah. Tahun ini terdapat 5 proyek perubahan di 5 OPD di Kabupaten Bantul. Pemkab Bantul meluncurkan 5 proyek perubahan organisasi perangkat daerah atau OPD. Proyek ini merupakan inovasi sebagai upaya terwujudnya percepatan masyarakat yang harmonis dan sejahtera serta berkeadilan. 5 proyek perubahan ini adalah Bantul Bekerja di Snaker Trans, Proyek Mitigasi Bencana BPBD, Gapura Samudra di Skanla, serta Bagong Kalurahan dari bagian pemerintahan desa. Proyek ini merupakan jawaban atas kebuntuan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah dan implikasinya diharapkan akan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena proyek ini disesuaikan dengan kondisi geografis dan kultur masyarakat di lokasi proyek. Ini kan dilakukan untuk memecah kebuntuan atau mempercepat capaian, maka harus ada cara-cara baru, metode-metode baru untuk mempercepat capaian-capaian kinerja pemerintah. Tadi kita launching 5 proyek perubahan yang berupa inovasi oleh para kepala OPD yang semuanya bagus gitu, bisa mendukung percepatan capaian program-program Kabupaten Bantul, ya misalnya program penanggulangan kemiskinan ini bisa didukung dengan inovasi Gapura Samudra. Anang Zainuddin, Jogja TV. Universitas Gajah Mada Yogyakarta terus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan produktivitas gula nasional, salah satunya dengan menghadirkan Pusat Pembelajaran Tanaman Tebu atau Sugar Care Learning Center. Pusat Pembelajaran Tanaman Tebu atau Sugar Care Learning Center ini berada di Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta. Dengan menggandeng PT Sinergi Gula Nusantara, UGM terus berupaya membantu pemerintah dalam peningkatan produktivitas untuk kedaulatan gula nasional. Diharapkan hadirnya Sugar Care Learning Center ini bisa menjadi pusat informasi industri gula dan perkebunan tebu, serta studi keilmuan bagi mahasiswa UGM dalam pengembangan teknologi pertanian. Di tanah air, industri tebu masih dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satunya adalah minimnya minat generasi milenial untuk terjun langsung di sektor pertanian. Kita bisa menjadi R&D dari industri tersebut untuk pengembangan teknologi-teknologi yang kedepannya akan lebih efisien, lebih efektif, kemudian juga penggunaan digitalisasi, penggunaan IoT, penggunaan artificial intelligence dan sebagainya. Dengan menjalin kemitraan dan ada hubnya, saya kira nanti saling bersinergi sehingga teknologi-teknologi yang kita hasilkan juga bisa dimanfaatkan oleh dunia industri, kemudian kita juga bisa menyediakan tenaga-tenaga yang memang sesuai dengan kebutuhan dari industri, sehingga ini merupakan hub yang menjembatani antara dunia industri dan dunia pendidikan. PR kita ya, menjadi PR kita untuk generasi milenial, kemudian Gen Z, saya kira ini masih di bawah 5%. Tentunya harapannya ini nanti kita akan terus kelola melalui program-program penguatan di petani-petani milenial ya. Workshop sudah kita lakukan, kita akan coba terus masifkan kembali, dan tentunya untuk pelaku-pelaku harapannya melalui dengan Sugar Cane Learning Center ini juga menjadi bagian daripada upaya untuk lebih menarik bahwa memang industri gula ini tidak hanya sekedar bagaimana kemudian bisa menyelesaikan persoalan di gula saja, tetapi ini sebenarnya bagian dari upaya kita untuk bisa menyelesaikan tentang hajat hidup masyarakat Indonesia sebenarnya terkait dengan kondisi gula saat ini yang perlu perhatian serius, saya kira itu. Di kawasan Asia Tenggara, negara Vietnam, Kamboja, dan Thailand menjadi pesaing berat dalam industri gula. Oleh karena itu, hadirnya Sugar Care Learning Center di lingkungan kampus ini diharapkan bisa menjadi salah satu upaya dalam mempersiapkan generasi penerus untuk mewujudkan swasembada gula. Dalam Perpres 40 tahun 2000
Fauzan Ahmad, Jogja TV. Industri gula ke depan kita tidak semakin mudah. Maknai 12 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY, Pemkab Bantul menggelar pertunjukan seni budaya khusus bagi Gen Z. Informasinya sesaat lagi di Seputar Jogja. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Ngonbok jajan, akhirnya nyong tekan ngonbok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman baheula. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabreta terinspirasi dari naskah Sastra Ageng Adi Dharma dan Sastra di Suhul. Di pasal 54 ini menyebutkan bahwa para pecandu dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Kita cipta sendiri.
Pemirsa, pengesahan Undang-Undang Keistimewaan DIY membawa dampak positif bagi pembangunan masyarakat. Tidak hanya di lingkup budaya saja, keistimewaan DIY juga membawa masyarakat DIY menuju kesejahteraan yang lebih baik. Memaknai 12 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY, Pemkab Bantul menggelar pertunjukan seni budaya yang dikhususkan bagi Gen Z. Bantul Chamber Orchestra didapuk memberikan hiburan gratis bagi generasi muda dengan tetap mengutamakan konsep budaya. Dengan dana keistimewaan, kegiatan tradisi budaya disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat dinikmati dan digarap oleh anak-anak muda tanpa meninggalkan esensi dari ciri khas Yogyakarta. Bantul Chamber Orchestra, ada Akmom Bilung, dan yang lain-lainnya. Ini adalah bentuk pemberdayaan dari warga Bantul dalam rangka peringatan 12 tahun Undang-Undang Keistimewaan. Yang penting harapan kita, mari kita sebagai warga Bantul, kita implementasikan makna dari keistimewaan itu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal senada juga disampaikan Lurah Pleret Taufik Kamal yang menjadi tuan rumah pagelaran 12 tahun keistimewaan DIY, di mana serapan Danai sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti percepatan pembangunan pedesaan baik berupa bangunan fisik ataupun pelestarian seni tradisi dengan pendekatan kepada generasi muda. Khususnya keistimewaan sendiri itu kan impact-nya salah satunya adanya dana keistimewaan. Nah, kami dengan adanya itu, kami akan mempercepat infrastruktur. Apa yang kami rancang di Kelurahan Pleret dengan konsep desa digital yang mandiri, berbudaya, sejahtera, dan agamis. Nah, salah satunya kami membangun gerbang Pleret, kemudian membangun fasad di sekitaran Kerto. Anang Zainuddin, Jogja TV. Dalam rangka merayakan 12 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul menggelar event bertajuk Gunung Kidul Heritage Run. Agenda sport tourism yang digelar di objek wisata Gunung Api Purbang Langgeran ini diikuti oleh ribuan pelari. Ribuan pelari turut ambil bagian dalam event bertajuk Gunung Kidul Heritage Run yang berlangsung di objek wisata Gunung Api Purbang Langgeran. Para peserta sebagian besar berasal dari luar daerah. Kegiatan ini sekaligus mempromosikan wisata Gunung Api Purbang Langgeran sebagai bagian Geopark Nasional Gunung Sewu, warisan dunia di Kabupaten Gunung Kidul. Dengan memanfaatkan momentum ini, diharapkan dapat meningkatkan minat olahraga sekaligus memperkenalkan potensi wisata olahraga di Bumi Handayani. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, Supriyanto, mengatakan, event sport tourism ini digelar dalam rangka merayakan 12 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY. Terbagi dalam 8 kategori, meliputi pelajar SMP MTS, SMA SMK, ASN TNI Polri, serta kategori umum nasional. Para pemenang dalam event lari Gunung Kidul Heritage Run mendapatkan sejumlah penghargaan berupa medali, piagam, dan uang pembinaan dengan total hadiah sebesar 60 juta rupiah. Tujuannya adalah untuk semakin mengenalkan Langgeran. Di Langgeran kan salah satu site dari Geopark Gunung Sewu, jadi salah satu heritage-nya. Kemudian kita juga ingin mengangkat olahraga atletik, terutama lari. Anjar Ardityo, Jogja TV. Pemirsa, salah satu kesenian asal Kabupaten Klaten, Wayang Topeng Dalang, resmi ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kemendikbudristek. Seni pertunjukan ini berasal dari Desa Mancungan, Kecamatan Ngawen, Klaten. Wayang Topeng Dalang Klaten menjadi salah satu dari 30 karya budaya yang lolos mengikuti sidang dengan tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia. Dan tahun ini resmi ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Klaten, Sri Nugroho, mengatakan, usulan wayang topeng dalang khas Kabupaten Klaten sebagai warisan budaya tak benda dilakukan pada tahun 2023. Dengan ditetapkannya wayang topeng dalang menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, kedepannya Pemkab Klaten akan terus berupaya melestarikan kesenian tradisional yang sudah mulai langka dipentaskan tersebut.
setelah dengan sidang yang tentunya dengan para tim ahli Kementerian Kebudayaan di sana melalui Dirjen Kebudayaan itu hampir 11 tim untuk penilaian ini juga akhirnya hari Kamis malam itu diumumkan bahwa dari Klaten termasuk Topeng Dalang ini mendapatkan dan ditetapkan sebagai warisan budaya benda karena di daerah lain nggak ada. Seperti diketahui, wayang topeng Dalang Klaten merupakan seni pertunjukan dan terus dilestarikan oleh sang maestro sekaligus generasi kelima topeng Dalang Klaten, Joko Santoso. Seni pertunjukan tersebut disebut dengan topeng dalang atau wayang topeng. Disebut topeng dalang dikarenakan hampir semua pemain yang terlibat berprofesi sebagai dalang. Disebut sebagai wayang topeng karena struktur adegan dalam pertunjukannya mengacu pada pertunjukan wayang kulit. Haryadi, Jogja TV. Pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Dulu saya kena diabetes. Gula darah saya mencapai 300. Badan terasa lemah, tenaga kurang, mata kabur, dan kejantanan saya menurun. Setiap minggu saya harus suntik insulin. Namun, sesudah diterapi di pengobatan enggal dangan dan minum 2 paket ramuan, gula darah saya langsung normal. Alhamdulillah saya sehat. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo, kilometer 17, Pamukti Baru, RT 4, RW 2, Telogo, Prambanan. Dua orang anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adi Dharma dan Sestra di Suhul. Di pasal 54 ini menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta.
Saderengipun kula matur sembah bekti kula pun kunjuk Hyang Pramesti. Sapa Mas? Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat Ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Terima kasih Anda masih menyaksikan Seputar Jogja. Pemirsa, 19 pasang pengantin melangsungkan pernikahan yang digelar Basnas Klaten. Selain membantu warga kurang mampu untuk melangsungkan pernikahan, program ini sekaligus untuk memfasilitasi pasangan yang belum menikah secara sah, secara negara tetapi sudah hidup serumah. Inilah 19 pasangan pengantin yang mengikuti acara Basnas Klaten Mantu yang digelar di Kompleks Masjid Raya Klaten. Secara bergantian, masing-masing pasangan pengantin melangsungkan ijab kabul. Selain pasangan pengantin, kegiatan tersebut juga dihadiri masing-masing keluarga. Program Basnas Klaten Mantu ini merupakan tahun keempat digelar. Selain membantu warga kurang mampu untuk melangsungkan pernikahan, program ini juga memfasilitasi pasangan yang belum menikah secara sah oleh negara tetapi sudah hidup serumah. Karena memperhatikan banyak di antara masyarakat karena pemahamannya yang sangat terbatas sehingga mereka tidak paham bahwasanya perkawinan itu harus melalui proses pernikahan. Sehingga mohon maaf mereka sudah berumah tangga sekian tahun, bahkan ada yang sudah punya cucu tapi belum ada ikatan nikah. Kami merasa terpanggil untuk mengadakan kegiatan yaitu menikahkan mereka secara agama, secara syar'i sekaligus secara regulasi. Seperti Ngadimin, pria berusia 73 tahun dan Suparni, 48 tahun yang mengikuti program ini. Pasalnya mereka sudah lama menikah secara siri dan kini memanfaatkan program Basnas Mantu untuk mendapatkan kepastian status pernikahan baik secara agama maupun negara. Sahwane gesang pencawe, bane ya nikah siri. Berhubung ada informasi dari kelurahan, ada pernikahan massal, ya yang mengikuti. Beripun Pak tanggapannya Pak ada kegiatan ini Pak? Bagus sekali. Biaya pernikahan seluruhnya ditanggung oleh Basnas, termasuk biaya resepsi hingga mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp500.000. Seusai melangsungkan pernikahan, ke-19 pasangan pengantin ini langsung mendapatkan dokumen kartu keluarga dan KTP dengan status data kependudukan yang baru. Haryadi, Jogja TV. Informasi tadi sekaligus menutup rangkaian Seputar Jogja edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Visintiarina pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Indonesia.